Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau beberapa hari yang lalu MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa untuk sebisa mungkin tidak membeli produk Israel, dan saudara dalam Tuhan, seorang tokoh muslim menyampaikan pesan penting buat MUI sendiri. Nah, saudara, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Ada list dari mana-mana gitu, list boykot produk yang berikut ini: Royco, Starbucks, McD. Kenapa yang gitu-gitu? Kenapa coba nggak WhatsApp gitu? WhatsApp maksudnya. Mau nggak boykot WhatsApp? Kan WhatsApp itu dimiliki sama Mark Zuckerberg. Dia itu adalah seorang Yahudi dan berkali-kali dia mengatakan keberpihakannya kepada Israel. Dia pernah mengatakan juga bahwa Hamas itu adalah setan, benar-benar setan. Kan dia bilangnya seperti itu. Ketua MUI bahwa sebaiknya kita tidak menggunakan produk-produk Israel atau produk-produk yang berafiliasi atau yang diduga mendukung Israel atas penjajahannya terhadap Palestina. Gitu kan, MUI mengatakan seperti itu. Kemudian ada list dari mana-mana gitu, list boykot produk yang berikut ini: Royco, Starbucks, McD. Kenapa yang gitu-gitu? Kenapa coba nggak WhatsApp gitu? WhatsApp maksudnya. Mau nggak boykot WhatsApp? Kan WhatsApp itu dimiliki sama Mark Zuckerberg. Dia itu adalah seorang Yahudi dan berkali-kali dia mengatakan keberpihakannya kepada Israel. Dia pernah mengatakan juga bahwa Hamas itu adalah setan, benar-benar setan. Kan dia bilangnya seperti itu. Lalu kan produknya kan fatwanya itu adalah boykot produk-produk Israel dan atau yang berafiliasi dengan Israel dan atau yang diduga mendukung Israel. Ini kan jelas mendukung. Kenapa gak ada yang mau boykot WhatsApp? Dan yang luar biasanya adalah MUI mengeluarkan fatwa pemboikotan terhadap produk-produk Israel di Instagram. Coba menurut Baraya bagaimana? Ya maksud saya gini, Baraya, please lah, kalau misalkan kita mau melawan Israel, kalau memang benar-benar kita bikin sebuah premis bahwa Israel sama dengan penjahat, karena itu kita harus melawan penjahat, maka kita harus melawan Israel. Anggaplah ya, yang sederhananya kayak gitu lah. Nah, bagaimana cara ngalahin si penjahat itu? Ya sederhana, yang pertama itu adalah kembangkan minat baca agar kita jadi ahli strategi dan agar kita ngerti strategi asing. Kemudian garap ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita tidak ketergantungan sama produk-produk Israel dan produk-produk Barat. Kan masalahnya itu adalah kita nggak bisa ngeboikot karena kita butuh mereka gitu, lebih-lebih daripada mereka butuh kita. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Guru Gembul di video tadi. Dan menurut saya apa yang disampaikan memang benar adanya. Kalau mau boikot jangan hanya bumbu dapur, tapi sekalian WhatsApp. Karena menurut Guru Gembul, ya WhatsApp itu milik seorang Yahudi yang mana Yahudi ini mendukung Israel. Dan saudara dalam Tuhan, pertanyaannya, setelah MUI mengeluarkan fatwa untuk sebisa mungkin tidak membeli produk Israel, apakah MUI masih menggunakan WhatsApp yang jelas-jelas itu milik seorang Yahudi yang mendukung Israel? Kalau MUI masih menggunakan WhatsApp, ini merupakan pertanyaan bagi kita. Kenapa MUI mengeluarkan fatwa untuk tidak membeli produk Israel? Kalau dia tidak berani melepaskan WhatsApp. Nah, saudara dalam Tuhan, silahkan tanggapi sendiri di kolom komentar. Tapi, yang terpenting saat ini bukan soal pro Israel atau Palestina. Saya rasa tidak ke sana arahnya, saudara dalam Tuhan. Karena persoalan Israel Palestina atau Israel Hamas bukan masalah agama, ini masalah daerah, saudara dalam Tuhan, masalah wilayah, dan juga tidak ada kaitannya dengan masalah agama. Jadi kita harus memilah hal ini, dan hal yang terpenting saat ini adalah kita menyerukan perdamaian di antara mereka. Saudaraku dalam Tuhan, kenapa saya selalu katakan bahwa yang terpenting adalah menyerukan perdamaian? Karena kita tahu sendiri di jalur Gaza khususnya sudah banyak korban jiwa. Kalau persoalan ini semakin memanjang, maka makin banyak yang berjatuhan, makin banyak korban jiwa. Dan tentu kita tidak mau hal ini terjadi, saudara Tuhan. Kemarin saya lihat di media dikabarkan bahwa ada gencatan senjata di antara Israel dengan Hamas saat ini.
Saya tidak tahu apakah ini sementara waktu atau untuk seterusnya. Tetapi ya puji Tuhan lah kalau ada gencatan senjata, dan harapan kita gencatan senjata ini ya boleh berkepanjangan bahkan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi perang di antara mereka. Tidak ada lagi korban jiwa. Tidak ada lagi yang berduka. Tidak ada lagi yang kehilangan segala sesuatunya kepada mereka, saudara Tuhan. Itu harapan kita. Kita mau warga Gaza terutama dipulihkan oleh Tuhan. Kita mau ada perdamaian di antara mereka. Dan orang-orang yang berduka cita saat ini boleh bersuka cita kembali. Itu harapan kita, saudara Tuhan. Mungkin kita tidak bisa mengembalikan keadaan yang sudah terjadi. Ya, bagi mereka yang sudah kehilangan keluarganya, kehilangan harta bendanya, mungkin kita tidak bisa memulihkan apa yang telah hilang dari mereka, tetapi setidaknya perang ini berhenti dan mereka bisa bersuka cita, mereka bisa damai, saudaraku dalam Tuhan, ya. Dan dengan ada kedamaian mereka dipulihkan. Itu harapan kita, saudara dalam Tuhan. Dan sekali lagi, mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita percaya lewat doa-doa kita Tuhan menyatakan mujizat perdamaian di antara mereka. Dan jangan bosan-bosan kita menyerukan perdamaian, bukan menyerukan boikot, bukan menyerukan pembelaan terhadap salah satu negara ini. Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak berguna saat ini untuk kita bela Palestina, untuk kita bela Hamas, saudara Tuhan, untuk kita bela Israel. Tidak guna, saudara Tuhan, tidak menyelesaikan persoalan. Ya, saudara Tuhan, mari kita berpikir jernih dan mari kita menengahi persoalan yang ada saat ini. Sehingga dengan kita menengahi persoalan saat ini, ya, ada mujizat perdamaian melalui doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.